Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Dan bagaimana puasanya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberi kalian kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa sambil belajar online dari rumah. Meskipun sedang berpuasa, kalian harus tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kalian simak video pembelajaran ini dan Ustazah ucapkan selamat belajar anak-anak. Baik anak-anak, kita review materi di pertemuan ke-6 yang lalu ya, yaitu tentang mengenal text box. Pengertian dan fungsi icon text box. Text box adalah icon yang terdapat di Microsoft Word berbentuk kotak dan bisa disisipkan tulisan dan gambar. Fungsi icon text box. Dengan menggunakan text box akan menjadi lebih mudah dalam membuat suatu diagram. Letak icon text box dan contoh penggunaan icon text box. Icon text box berada di menu Insert, grup teks, dan nama ikonnya adalah text box. Dan berikut ini adalah contoh penggunaan icon text box. Membuat diagram tumbuhan. Bagaimana cara membuat diagram ini menggunakan icon text box? Sekarang kalian perhatikan tutorialnya baik-baik ya. Pertama, aktifkan aplikasi Microsoft Word, kemudian klik menu Insert. Di grup teks, pilih icon text box. Pilih salah satu jenis text box-nya. Ustazah menggunakan simple text box. Nah, karena di sini kita memerlukan sebanyak 7 text box, maka ulangi langkah yang sama dan kalian bikin sebanyak 7 text box. Jika sudah, sekarang kita tinggal hapus teks yang ada di dalam text box-nya. Caranya klik 1 kali, kemudian tekan tombol delete atau backspace di keyboard kalian. Lakukan hal yang sama sampai semuanya tidak ada teksnya ya. Kemudian kalian boleh mengatur ukuran text box-nya. Nah, misalnya segini ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Kemudian kalian isi text box-nya sesuai dengan tulisan yang ada di diagramnya. Nah, ini lakukan semuanya sampai selesai sesuai dengan diagramnya ya. Nah, ini udah jadi. Kemudian tadi Ustazah atur posisinya sesuai dengan contohnya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita menambahkan tanda panah untuk menghubungkan ya. Nah, untuk tanda panahnya kita bisa ambil dari icon shapes. Nah, di sini sudah tersedia insert shape, jadi kalian langsung pilih aja, klik di sini. Untuk tanda panah, kalian bisa menggunakan yang tipe lines atau yang block arrow. Nah, di sini Ustazah menggunakan yang tipe lines ya. Klik 1 kali, kemudian tarik ke bawah. Nah, untuk posisi panahnya ini kalian sesuaikan dengan contoh yang ini ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini untuk pemberian tanda panahnya udah selesai. Sekarang kita modifikasi tulisan dan text box-nya. Untuk modifikasi tulisan, kalian tinggal blok aja tulisannya, kemudian kalian ke menu home untuk mengubah ukuran dan jenis huruf itu ada di icon font. Nah, kemudian untuk ukurannya ada di icon font size. Dan untuk warnanya ada di icon font color. Nah, untuk menebalkan huruf memakai icon bold.
Kemudian kalau kalian mau posisinya di tengah-tengah text box, menggunakan icon center. Nah, nanti jadinya seperti itu. Lakukan semuanya sampai selesai. Oke, sekarang kita modifikasi text box-nya ya. Untuk modifikasi text box, kalian tinggal klik text box-nya. Nah, nanti di sini di drawing tools format ada icon shape fill, ini untuk mengubah warna text box. Kemudian shape outline, ini untuk mengubah jenis mengubah warna dan jenis garis tepi text box. Wake ini untuk mengubah ketebalan garis tepi, dan dashes ini untuk mengubah jenis garis tepi. Nah, seperti itu, lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, anak-anak, ini adalah hasil diagramnya Ustazah, sudah jadi. Oh ya, maaf, tadi ada yang Ustazah lupa sebutkan ya untuk icon untuk modifikasi text box, yaitu icon, gradient, dan texture. Nah, ini kalian bisa gunakan supaya di backgroundnya text box itu nggak hanya warna putih atau warna-warna dasar seperti ini. Kalian bisa menggunakan icon ini untuk modifikasi latar belakang text boxnya ya. Nah, kemudian ada yang Ustazah lupa juga tadi. Ustazah lupa menyebutkan shape effect. Ini juga kalian bisa pakai untuk modifikasi text boxnya. Contohnya untuk yang tulang daun. Di sini Ustazah menggunakan efek 3D rotation, dan untuk yang akar tunggang ini Ustazah menggunakan efek bevel dan reflection. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk membuat diagram menggunakan icon text box? Fahimtum? Nah, kalau kalian sudah paham, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah 3. Mengenal clip art dan picture. Tujuan pembelajarannya: 1. Memodifikasi gambar. 2. Menyatukan gambar dengan teks. Yuk langsung kita bahas icon clip art dan picture. Fungsi icon clip art adalah kumpulan gambar yang disediakan oleh Microsoft Word yang dapat kita pakai secara gratis untuk menyisipkan gambar. Sementara fungsi icon picture untuk menyisipkan atau memasukkan objek berupa gambar atau foto. Dan ini adalah gambar icon untuk icon clip art, dan ini adalah gambar icon untuk picture. Persamaan dari kedua icon ini adalah sama-sama terletak di menu Insert, Group Illustration, dan sama-sama untuk menyisipkan gambar. Tapi perbedaannya, untuk yang clip art, gambarnya sudah disediakan di aplikasi Microsoft Word. Sementara untuk yang picture, gambar harus di-download terlebih dahulu. Kamu bisa mendownload gambar di Google, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Baik anak-anak, sekarang kita belajar memasukkan dan memodifikasi gambar yang akan kita ambil dari icon clip art dan picture ke dalam teks. Di sini Ustazah sudah menyiapkan sebuah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah di Mekah. Nah, di sini untuk tulisannya sudah Ustazah modifikasi dan sudah Ustazah tambahkan bingkai. Tapi belum lengkap rasanya jika tidak ada gambarnya ya. Nah, bagaimana cara menyisipkan gambar ke dalam teks? Sekarang kalian simak penjelasannya baik-baik ya. Nah, jika kalian sudah membuat cerita, kemudian sudah kalian modifikasi, langsung aja klik menu Insert, Group Illustration. Nah, sekarang yang akan kita gunakan yang clip art dulu ya. Kenapa? Karena untuk yang clip art ini gambarnya sudah tersedia di dalam komputer, jadi kalian nggak perlu lagi cari. Nah, klik satu kali, nanti di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, cara mencarinya, kalian bisa mengetikkan kata atau gambar yang akan kalian cari. Misalnya Ka'bah, langsung aja tulis Ka'bah. Atau kalian bisa scroll aja langsung ke bawah.
Untuk gambar Ka'bah itu biasanya di clip art itu sudah tersedia ya, tinggal kalian cari aja. Nah, dia ada di sini. Klik satu kali. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, ini langsung kita close aja. Nah, kalian perhatikan ya, untuk gambar Ka'bahnya ini kan masih berantakan ya. Nah, cara untuk memposisikannya atau mengubah posisinya itu kita bisa menggunakan icon position atau kita menggunakan icon wrap text. Nah, yang kemarin position kan sudah ya, kita gunakan di icon shape. Nah, sekarang kita coba gunakan yang icon wrap text. Nah, di sini juga banyak pilihannya. Coba kalian coba aja satu persatu. Nah, kalau yang square nanti tulisannya gambarnya ada di sebelah kiri. Untuk yang tight hampir sama dengan square ya. Kemudian untuk yang trouch ini hampir sama juga, square dan tight ini juga sama. Nah, top and bottom ini berarti gambarnya bisa diletakkan di atas atau di bawah tulisan. Nah, kalau yang behind text ini gambarnya ada di belakang tulisan. Jadi kalau kalian mau bikin gambarnya itu seolah-olah jadi background itu bisa. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal kalian arahkan aja gambarnya. Nah, kebetulan kan ini Ustazah pakai efek stabilo, jadi gambarnya nggak akan kelihatan kalau ditaruh sini. Nah, biasanya dia di tulisan yang tidak ada efek stabilonya. Tapi ini kurang jelas ya, nanti tulisannya nggak kelihatan, jadi kita pakai yang lain aja. Nah, kalau yang in front of text ini gambarnya menutupi teksnya, jadi kita nggak usah gunakan yang ini. Kita sebaiknya pakai yang 3 pilihan ini saja ya, yang square, thick, atau yang trouch ya. Kita gunakan, Ustazah di sini menggunakan yang trouch aja. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ini bisa kalian arah-arahkan kemanapun. Nah, sesuai dengan keinginan kalian. Nah, Ustazah mau taruh posisinya di situ aja. Nah, jika sudah, sekarang kita modifikasi gambarnya. Untuk memodifikasi gambar itu ada di Picture Tools format. Di sini nanti banyak pilihan modifikasinya. Untuk yang picture effect ini biasanya digunakan untuk membuat bingkai. Nah, tadinya kan dia garis biasa aja ya gambarnya. Kalau kita menggunakan ini nanti ada bingkainya. Kemudian langsung ada efek reflectionnya juga. Nah, ini bisa kalian gunakan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kemudian kalau yang picture borders ini untuk mengubah warna garis tepi. Nah, ini garis tepinya kan tadi masih warna apa ini? Nggak ada garis tepinya ya. Nah, kalau kalian gunakan picture borders nanti garis tepinya akan kelihatan. Kemudian wake ini untuk mengubah ketebalan garis tepi. Dashes ini untuk mengubah jenis garis tepi. Nah, kalau yang picture effect ini juga untuk menambahkan efek-efek gambarnya, ada glow, ada bevel, ada 3D rotation juga, ada shadow. Nah, nanti coba kalian coba ya. Nah, itu aja. Sekarang Ustazah akan coba modifikasi sesuai dengan seleranya Ustazah. Nah, ini hasilnya udah jadi. Sekarang coba kita gunakan icon picture untuk menambahkan gambarnya ya. Nah, karena di sini ada tulisan Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, berarti kita ambil gambarnya perumpamaan anak yang lagi berdoa gitu ya. Langsung aja klik icon picture. Ingat ya, untuk icon picture itu gambarnya harus di-download terlebih dahulu. Jadi yang di sini itu gambarnya sudah Ustazah download ya. Nah, misalnya yang ini, klik satu kali insert. Nah, ini gambarnya kan masih besar, jadi dikecilkan saja. Nah, kemudian
atur posisinya. Nah, kemudian kita modifikasi. Kita beri efek. Nah, seperti ini cukup. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk membuatnya? Dan bagaimana perbandingan antara cerita yang belum diberi gambar sama yang sudah diberi gambar? Pasti kalian akan lebih tertarik untuk membaca cerita yang ada gambarnya. Nah, fahimtum ya? Nah, kalau sudah, nanti kalian di rumah bikin cerita bebas, mau cerita apa aja. Nanti gambarnya bisa kalian ambil dari picture atau dari clip art atau dari kedua-duanya juga boleh. Kemudian baru kalian modifikasi. Nah, selain gambar yang dimodifikasi, tulisan juga boleh kalian modifikasi. Kalian tambahkan bingkai seperti ini juga lebih bagus. Oke? Nah, sekarang kita simpan ya hasil pekerjaan kita agar tidak hilang. Klik menu file, save as. Nah, kemudian nanti di dokumen ini kalian beri judul kisah Nabi Ibrahim aja. Milik siapa? Misalnya karena ini Ustazah yang bikin, jadi milik Ustazah Ike. Lalu di save. Nah, sudah selesai ya. Baik anak-anak, sekarang Ustazah akan menyampaikan kesimpulan. Pada bab ini kita belajar menyisipkan gambar pada dokumen. Tujuan menyisipkan gambar pada dokumen adalah memperjelas tulisan atau teks dan membuat dokumen menjadi lebih indah dan menarik. Allah juga menyukai agar seseorang indah dalam perkataannya, hatinya, dan amal perbuatannya. Memperindah hati dengan keimanan, memperbaiki hati dengan ketenangan, dan sebaik-baik amalan yang memperindah hati seseorang adalah iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan untuk ukhrawinya ada di Quran surah Al-Hujurat ayat 7 yang artinya, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu. Anak-anak yang soli dan soliha, demikian pembelajaran daring TIK untuk hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf dan Ustazah ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.